Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Film Latimas Tumo Rogers datang menyapa kita di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan setiap tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini, awali dasari terus menerus kehidupan kita ini dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah saya ambil di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Bunyi firman Allah seperti ini, tetaplah berdoa. Puji Tuhan. Nah, mengapa Paulus dia menulis firman Allah ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika? Karena Paulus dia tahu bahwa kehidupan jemaat-jemaat atau orang-orang percaya, kalau tanpa disertai dengan doa, mereka sama halnya menghidupi, menjalani kehidupan ini sepertinya hampa adanya. Tidak bisa berdaya. Karena apa? Karena tidak memiliki yang namanya kuasa doa. Tetapi ketika mereka melakukan ini yang namanya doa, kita tahu bahwa doa merupakan satu nafas kehidupan orang yang percaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita hidup tanpa berdoa, sepertinya ada hal yang menghambat, seperti ada kekeringan di dalam kehidupan rohani kita. Karena apa? Karena doa ini merupakan satu nafas kehidupan orang yang percaya. Banyak orang bahkan hamba-hamba Tuhan yang zaman-zaman dahulu, mereka berkata bahwa ketika kita tidak berdoa, maka kita tidak mengalami yang namanya berkat Tuhan. Berkat Tuhan tentunya luas pemahamannya, yaitu berkat damai sejahtera, sukacita, ada penghiburan, dan lain sebagainya. Bukan hanya berbicara tentang berkat materi, tetapi yang utama di sini adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan ini dengan ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita tidak merasa bahwa sulit menjalani kehidupan ini. Memang hal-hal seperti itu pasti akan kita alami. Tetapi ketika kita dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan tidak berdaya, tetapi ada kuasa doa di dalam kehidupan kita, saya percaya di sanalah kita mendapatkan jalan keluar. Ada hal-hal yang baru, hal-hal yang di luar dari cara kita berpikir atau dari apa yang kita pikirkan. Itu yang akan kita alami. Karena apa? Karena lewat kuasa doa ada banyak hal yang akan mengubah kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memiliki kekuatan di luar dari apa yang kita pikirkan. Karena kuasa doa ini banyak manfaat. Kalau kita melihat atau membaca dari sejarah-sejarah para tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman, hamba-hamba Tuhan, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mereka hidup di dalam doa. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Ada banyak mujizat yang mereka alami. Bukan mujizat yang kita kejar, tetapi kita mengejar bagaimana kehidupan kita ini dekat dengan Tuhan. Raja Daud berkata dalam Mazmur 62, saudara baca di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketika kita membangun satu komunikasi dengan Tuhan, membangun satu dasar yang benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan, memiliki sikap hati
memiliki satu keintiman dengan Allah, maka saya percaya bahwa setiap perjalanan kehidupan kita, dari sekarang sampai ke depan nanti, ketika kita menjalankan hidup ini dengan apa? Dengan hidup bergaul karib dengan Tuhan, yaitu apa? Tetap memiliki hubungan yang intim dengan Allah melalui satu kehidupan doa kita dengan Tuhan. Saya percaya bahwa ada sesuatu hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena di balik kuasa doa itu, di sana letak kemenangan orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus sebagai role model kita, sebagai panutan kita, sebagai teladan, sebagai orang yang percaya kepadanya. Tentunya kita banyak kali melihat, bukan secara kasat mata, tapi membaca firman Allah. Dari Markus 1 ayat yang ke-35, Yesus berkata, di sana dikatakan bahwa pagi-pagi benar Yesus sudah bangun. Lalu apa? Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Hari masih gelap. Berarti belum ada matahari. Tetapi hari masih gelap. Tuhan Yesus sudah membangun satu hubungan yang baik dengan Allah. Lewat apa? Lewat berdoa. Jadi bangun kehidupan kita dengan doa. Saya percaya dengan misi visi kita sama seperti Yesus, menjalankan satu tugas pelayanan kita, kita akan mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi renungan firman Allah pagi hari ini mengingatkan kepada kita, tetaplah berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Allah pagi hari ini mengingatkan kepada kami, agar supaya kami tetap berdoa, melakukan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat GPD Film Latimas dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka, diberkati oleh Tuhan. Inilah menjadi doa kami masuk di hari yang baru penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.